Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Tadi sore adalah hari yang kedua Qaul Akbar Sunan Ampel yang ke-547 dan disiarkan live oleh banyak channel YouTube, dan saya amati mulai awal sampai akhir. Ternyata agendanya Habib Lutfi bin Yahya yang rencananya akan mengisi ceramahnya akhirnya tidak datang. Apakah ketidakdatangan Habib Lutfi bin Yahya sebagai penceramah di Qaul Sunan Ampel yang ke-547 hari yang kedua itu karena ada petisi dari PWI Indonesia yang kemarin dilayangkan kepada pihak takmir Masjid Sunan Ampel. Yang jelas menurut saya adanya petisi yang dikeluarkan oleh PWI beberapa hari yang lalu ini berpengaruh besar sebab tidak hadirnya Habib Lutfi bin Yahya sebagai penceramah. Namun sungguh sangat disayangkan, yang paling mendominasi di sekitar makam Sunan Ampel itu masih klan Ba'alwi. Dan saya lihat tidak ada satupun perwakilan dari Naat, yang mana Naat ini sebenarnya adalah yang paling berhak untuk memperingati Qaul Akbar Sunan Ampel, ya, dan yang paling berhak duduk di depan di samping makam Sunan Ampel, karena memang Sunan Ampel itu adalah kakeknya para keturunan Wali Songo yang dinaungi Naat. Tapi saya lihat tidak ada satupun, ya, baik ketuanya, baik bendaharanya, baik sekretarisnya, ya, baik anggotanya, tidak ada. Ini sangat disayangkan. Apakah memang tidak mendapatkan undangan atau memang dapat undangan tapi ada udzur untuk menghadirinya, ya. Oleh karenanya saya memberikan masukan kepada Naat, alangkah baiknya Qaul Sunan Ampel pada tahun-tahun berikutnya ini jangan dihandle oleh klan Ba'alwi, karena klan Ba'alwi itu sama sekali tidak punya hak. Karena kita tahu bahwa silsilah Sunan Ampel dengan klan Ba'alwi ini adalah bertolak belakang. Kalau silsilah Sunan Ampel kita runtutkan, maka yang jelas, yang pasti Sunan Ampel itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau klan Ba'alwi sesuai dengan manuskrip yang ada, kajian pustaka, kemudian didukung dengan tes DNA, klan Ba'alwi sama sekali bukan termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga ya tidak punya hak untuk menghandle Qaul Sunan Ampel yang notabene silsilahnya ini masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling berhak itu adalah Naat. Oleh karenanya ambil alih saja, ya, ambil alih saja oleh Naat pada Qaul Sunan Ampel berikutnya, ya. Kemudian kalau saya amati benda-benda kuno yang ada di sekitar Sunan Ampel ataupun nisan-nisan kuno yang ada di
makam Sunan Ampel ini sudah jarang kita temui. Mungkin ketika kita ziarah ke Sunan Ampel dengan bentuk makam yang megah saat ini, kita merasa takjub. Ya, kita merasa senang karena begitu megahnya makam Sunan Ampel. Padahal kalau orang yang punya chemistry hati dengan sejarah, maka hati ini merasa tercapit-capit. Loh, kenapa? Karena itu adalah bentuk renovasi. Bentuk renovasi. Jadi nisan yang ada di makam Sunan Ampel yang sekarang yang tinggi besar itu bukan nisan yang asli. Kemudian nisan yang asli mana? Apakah sudah dibongkar oleh klan Ba'alwi atau dipendam? Nah, ini loh. Jadi kalau kita punya chemistry sejarah leluhur kita, maka hati kita merasa sedih. Kenapa? Karena jejak sejarah nisan kuno yang ada di Sunan Ampel tidak ada. Sehingga kalau tidak ada, maka anak keturunan kita nanti untuk membuktikan bahwa Sunan Ampel itu adalah keturunan Rasulullah, wafat tahun sekian, kemudian hidup pada masa kerajaan Majapahit dipegang oleh Raja Brawijaya kelima, nggak ada. Ya. Apakah memang ya peniadaan nisan asli dari Sunan Ampel ini karena memang faktor untuk menghilangkan sejarah, jejak sejarah Sunan Ampel? Lah ini seharusnya ya diteliti, diinvestigasi oleh Naat. Ya, mohon maaf. Ya. Dan ada informasi bahwa nisan kuno dari Sunan Ampel, nisan yang asli dari Sunan Ampel ini dipendam. Ya, dipendam. Sehingga ya, ini adalah kesempatan bagi Naat untuk menelitinya. Siapa sebenarnya yang membongkar atau membangun makam Sunan Ampel? Dan nisannya kemana? Ya, kalau tidak ada dikemanakan? Kalau dipendam sebab faktornya apa? Sehingga nanti pihak Naat sebagai anak keturunan Wali Songo termasuk Sunan Ampel ini seandainya ada niatan pencurian nisannya Sunan Ampel, ada perusakan nisannya Sunan Ampel, ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau di Jawa Timur ya di Polda. Di Polda itu seharusnya untuk menjaga orisinalitas sejarah Sunan Ampel. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, akan tetapi ya alhamdulillah ya kemarin ada petisi dari PWI, akhirnya Habib Lutfi tidak jadi datang, akan tetapi ya digantikan oleh Habib Abu Bakar dari Pasuruan yang biasanya ngomong agak NUGL gitu ya. Jadi alangkah baiknya sekali lagi untuk haul Sunan Ampel berikutnya ini pihak Naat yang menghandle, mulai dari tahlil, mulai dari penceramahnya, ini Naat yang handle. Karena kalau walaupun Habib Lutfi bin Yahya ini tidak datang untuk memberikan ceramah sejarahnya Sunan Ampel, akan tetapi penggantinya ini dari klan Ba'alwi, ini rentan untuk dipalsukan. Makanya ya pihak Naat harus bergerak cepat bagaimana caranya haul Sunan Ampel berikutnya ini penceramahnya memang keturunan Sunan Ampel, sehingga keaslian sejarah Sunan Ampel yang diceritakan untuk konsumsi publik ini bisa dijaga keasliannya. Itu ya,
Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pesan saya sekali lagi mohon maaf, pihak-pihak leluhur Wali Songo ini sebaiknya bersatu padu ya untuk meluruskan sejarah-sejarah leluhur mereka yang sudah dikaburkan oleh klan Ba'alwi. Jadi harus bersatu, harus satu visi dan misi. Itu insya Allah nanti kedepannya bisa merubah sejarah leluhur Wali Songo yang sudah dipalsukan oleh klan Ba'alwi. Itu saja informasi dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.